Siapa aja orang Islam mengaku dia Muslim, dia bisa sholat di sini. Ada yang punya KTA NU, ada yang punya KTA Muhammadiyah, ada yang punya keanggotaan Persis dan lain sebagainya. Silahkan. Ustadz-ustadznya yang isi ngajar di sini juga beragam. Khotib-khotibnya juga beragam. Alhamdulillah, nggak pernah kita ngusir-ngusir orang. Ada di sini. Ditanya dulu mazhab ente apa? Nggak ada. Kita bersyukur kepada Allah. Ini sudah bagus. Tapi kita kurangnya apa? Memanage kadang ini, persatuan ini. Kalau udah masuk ranah politik, oh udah tuh, mulai ribut. Tahlilan sama yang anti tahlilan. Itu dibikin-bikin lagi kalau menjelang pemilu. Woi, mau aja diadu domba begitu terus. Ini kan soal pilkada, pilgub, pilpres itu persoalan kecil. Nah, ini yang dibesar-besarkan supaya melemahkan persatuan umat Islam ini, dimunculkanlah isu-isu khilafiyah. Itu sebenarnya faktor politik itu, Pak. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau dalamin. Dibuatlah ketakutan, dibuatlah halusinasi monster. Awas, hati-hati, bahaya. Kelompok pendukung cagup ini, kelompok pendukung capres ini, kelompok pendukung calon bupati ini, awas di belakangnya ada ISIS. Apa itu ISIS? Ikatan suami apa? Istri satu. Betul. Ini kayak kita semua ini. Awas di belakangnya Wahabi. Kagak demen tahlilan, kagak demen maulidan. Ntar kampung kita nggak boleh dilarang maulid, dilarang tahlil. Apa urusannya? Gubernur terpilih juga dia datang maulid? Enggak. Bupati terpilih juga datang? Kagak. Lu ribut di bawah soal tahlilan. Lucu bin ajaib. Selalu begitu. Nah, ini harus kita waspadai. Jangan mau kita terprovokasi, terpancing dengan hal-hal seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan min 'indillah wa hiya tahiyyatu ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwwata illa billah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama kita hormati, kita muliakan para tuan-tuan guru, para ulama, para asatidzah, wabil khusus orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Dahlan. Beliau ini sesepuh yang luar biasa. Tadi kita sudah dengarkan mutiara-mutiara nasihatnya buat kita semua, pesan dari guru-guru beliau. Beliau ini ayah dari sahabat saya, Ustadz Husain Dahlan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahi keluarganya, anak muridnya, anak cucu, anak mantunya, mudah-mudahan jadi pemimpin-pemimpin umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula para asatiz, para kiai, para alim ulama yang tidak saya sebutkan satu persatu. Doa yang sama mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Yang saya muliakan Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin dan juga seluruh ketua-ketua DKM yang tergabung dalam forum komunikasi DKM Masjid se-Cikarang Barat. Bersyukur kepada Allah, senantiasa kita panjatkan, kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillah sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Daud dan Sulaiman. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin." Ketika Allah menyatakan sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Daud dan Sulaiman ilmu, maka keduanya mengatakan segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menganugerahkan kepada kami, meninggikan derajat kami di atas banyak hamba-hambanya yang beriman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amin. Bertambah ketaatan kita kepada Allah, amin. Bertambah iman dan amal saleh kita, amin. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang saleh, anak cucu kita anak cucu yang menjadi mujahid dan mujahidah fi sabilillah, alim dan alimah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semua kelak nanti di dalam surganya Allah. Kita bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat minum dari telaga Kautsarnya Rasul, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sangat senang, berbahagia bisa hadir kembali bersilaturahim dengan kaum muslimin muslimat Cikarang Barat. Udah lama, dari sebelum Covid saya pernah kemari, walaupun mungkin berbeda masjidnya, tetapi saya masih ingat wajahnya bapak-bapak, ibu-ibu satu persatu. Alhamdulillah. Ketika dulu juga mengisi subuh keliling, diundang juga waktu itu kalau nggak salah di daerah Tambun, tapi alhamdulillah kita semua masih mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir bersama-sama di majelis subuh keliling ini. Alhamdulillah. Hadirin hadirat dimuliakan Allah taala. Apa yang disampaikan guru kita Al-Mukarram Kiai Dahlan tadi sangat penting untuk kita garis bawahi. Tugas saya di sini untuk mensyarah sedikit, memberikan hasyiah, catatan pinggir. Kenapa? Penting apa yang disampaikan oleh guru-guru beliau tadi. Yang diantaranya tokoh pahlawan nasional kita dari Bekasi. Ya. Siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Nur Ali, Masya Allah. Saya dengar namanya, walaupun belum pernah ketemu orangnya. Tapi orang tua saya kenal. Orang tua saya dekat, orang tua saya juga berguru kepada beliau. Sebagaimana berguru kepada Kiai Haji Abdullah Syafi'i, sebagaimana berguru kepada Kiai SS Jam'an dari Muhammadiyah. Jadi orang tua saya ini, ibu bapak saya ini unik. Ngajinya dengan semua kiai ulama dari berbagai macam ormas Islam. Ibu saya dulu sekolah mubalighat, muallimatnya di Muhammadiyah. Ayah saya juga ketika di Jogja SMA-nya di Muhammadiyah. Tapi ketika di Jakarta, ibu saya kuliahnya di Al-Wasliyah. Kemudian setelah pertama dan satu-satunya
sekali-kalinya perawan perempuan menggantikan guru beliau Kiai Haji SS Jam'an, waktu itu tokoh Masyumi juga dari Muhammadiyah, diminta untuk mengisi ceramah Maulid Nabi di Istana Negara di zamannya Bung Karno. Beliau berhalangan hadir. Saya nggak tahu berhalangan hadirnya apa karena alasan gitu Pak Kiai ya. Karena waktu itu kan lagi kelas tuh Masyumi sama Bung Karno. Ya, mungkin cari-cari alasan aja, sakit gitu kan. Bisa jadi ya nggak? Kayak Nabi Ibrahim dalam Quran kan bilang, wa qala inni sakim. Ya kan? Nabi Ibrahim itu orang nggak pernah bohong. Tapi pernah satu kali ketika diundang untuk menghadiri rapat orang-orang musyrik, dia bilang apa? Saya sakit. Itu ada di dalam surah Shaffat. Maka ibu saya ditugaskan sama beliau ini untuk mengisi ceramah Maulid Nabi di mana? Di Istana Negara. Dari situlah kemudian beliau banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Ya, Menteri Agama waktu itu dari NU, ya kan? Dan beliau ini akrab, dididik, diayomi oleh ibu atau istri daripada Menteri Agama zaman itu. Waktu itu Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan juga namanya. Ya, istri beliau itu Ibu Aisyah Dahlan. Itu dekat akrab dengan ibu saya. Maka pergaulan inilah yang membuat orang tua saya itu apa? Bisa bergaul, bisa luas. Ngaji di Muhammadiyah, ngaji di Kiai Abdullah Syafi'i. Ya. Ngaji juga pernah di Kiai Haji Syafi'i Hazami dan lain sebagainya. Maka alhamdulillah inilah yang harus kita teruskan. Karena untuk mencapai kejayaan dan kemuliaan umat Rasulullah ini tidak bisa tidak kecuali hanya dengan persatuan. Persatuan bukan berarti melebur jadi satu. Persatuan bukan berarti semuanya pakai satu seragam yang sama. Persatuan bukan berarti otak ente semua harus berpikir dengan satu cara. Persatuan bukan berarti kita semua beribadah dengan satu cara, semua satu mazhab. Enggak. Kita bisa berbeda-beda. Mazhab kita berbeda. Ahlus sunnah wal jamaah aja 4 mazhab fikihnya, Pak. Enggak seragam. Akidahnya Ahlus sunnah wal jamaah juga enggak seragam. Bukan hanya Asy'ariyah, bukan hanya Maturidiyah, ada juga Ahlul Hadis. Ahlul Athar, pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal, yang kemudian dihidupkan kembali, dipopulerkan kembali oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita boleh berbeda, baik dalam rincian akidah, maupun dalam rincian fikih, tetapi kita semua bersatu, berjamaah, karena kita diikat dan disatukan oleh pokok-pokok ajaran agama Islam. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Ormas itu bukan agama. Ormas itu wadah kita berjuang. Ormas itu wadah kita untuk berorganisasi. Karena untuk menjalankan ajaran Islam, untuk mengembangkan masyarakat Islam, untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi Islam, kita perlu organisasi yang kuat. Karena itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warḍah wa karramallahu wajhah mengatakan al-islamu bila nizamin yaghlibuhul batilu binizam. Islam boleh hebat, boleh sempurna isinya, cahayanya hebat, ajarannya hebat, indah semuanya. Tapi kalau Islam itu tidak dijalankan, tidak dikelola dengan apa? Nizam, dengan sistem yang baik, keorganisasian yang baik, masing-masing jalan sendiri,
Masing-masing mikirin dirinya sendiri, masing-masing hanya peduli pada urusannya diri sendiri. Dia tidak ada sistem, dia tidak ada organisasi, bingung mau menyampaikan aspirasi Islamnya mau kemana, bagaimana komunikasi dengan ulil amrinya, bagaimana menyatukan potensi-potensi umat ini, lalu kemudian menyalurkannya, kemudian bisa disalurkan untuk pengembangan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kalau Islam yang hebat, Islam yang indah, Islam yang tinggi, ya'lu wa la yu'la alaih, tapi dia tidak ada nizamnya, tidak ada sistemnya, tidak ada organisasinya, maka apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Yaghlibuhul batilu binizam. Pasti akan kalah. Dikalahkan oleh agama yang batil, tapi agama yang batil itu punya sistem yang baik, punya organisasi yang baik. Coba lihat deh, nggak usah jauh-jauh sekarang Pak. Woi, Assalamualaikum. Coba bandingkan kondisi umat Islam sekarang ini, ya. Walaupun kita negeri-negeri Muslim banyak, jumlahnya 2 miliar lebih, tapi menghadapi satu curut yang namanya Israel, ya, ente mau gebukin dia pakai sapu lidi, mau pakai pakai kayu gitu kan, itu satu curut ini aja nggak bisa kita bunuh, nggak bisa kita matiin, ya. 2 miliar umat Islam di dunia menghadapi negara kecil Israel, jumlahnya nggak lebih dari 10 juta. 10 juta Pak. Dengan penduduk Jawa Barat aja udah kelar. Udah nggak ada bandingannya. Jawa Barat 50 juta. DKI kalau siang 12 juta. Malam aja jadi 9 juta dia. Rada ademan dikit. Iya. 2 miliar menghadapi 10 juta manusia. Laknat manusia yang tidak mengenal peri kemanusiaan, manusia yang mengikuti jalannya iblis, kita nggak mampu. Belum lagi kita lihat kalau kita berhadapan dengan apa? Dengan sistem keorganisasian orang-orang Nasrani. Apakah dia Katolik atau dia Protestan? Katolik punya sistem politik. Walaupun dia tidak menyatukan semua negara-negara yang mayoritas beragama Katolik, dia tidak membangun apa yang namanya khilafah. Assalamualaikum. Tahu khilafah? Iya, kita ditakut-takutin aja kerjanya. Monster itu khilafah, ya. Tapi mereka sudah praktekkan itu. Ada khilafah Nasraniyah, ada khilafah Yahudiyah. Khilafah Kristen dia bikin sistem kepausan, ya. Karena hebatnya sistem kepausan, sistem khilafah paus ini, dia negara kecil Pak, negara kota di dalam negara, negara dalam negara. Negaranya Itali, ada kota namanya Roma. Nah di Roma itulah dia bentuk pemerintahan negara namanya Vatikan. Dia punya duta besar di seluruh dunia, dan negara-negara di dunia mengirimkan duta besarnya untuk Vatikan. Semua urusan dakwah, urusan misionaris, semuanya dikelola dengan sistem yang bagus, pendidikannya, kaderisasinya, duitnya disuplai semua dari Vatikan ke seluruh dunia. Saking bagusnya itu sistem khilafah Vatikan, ampe ke sini ke Jakarta, ampe dicium kepalanya. Betul? Waalaikumsalam. Dicium sama siapa? Ya paus juga kali. La haula wala quwwata illa billah. Ya, kenapa kita bisa seperti ini? Karena kita udah nggak punya harga diri. Kita merasa kecil di hadapan mereka. Ya. Katolik aja, kalau cuma Katolik itu
dipisah dengan Protestan itu jumlahnya nggak melebihi umat Islam, Pak. Protestan walaupun dia tidak punya kepausan, dia tidak punya kekhalifahan seperti halnya Katolik, tapi mereka kuat dari sisi organisasi. Kaum evangelis di Amerika, agama Protestan bahkan di Indonesia ini kuat jaringan organisasinya, kuat finansialnya, pendanaannya. Maka mereka nggak ada itu namanya bangun gereja minta-minta di pinggir jalan. Woi, pasang speaker, ya, nyalain sholawatan, nyalain ceramah, Janurin MJ, kagak ada. Dia mah bangun diam-diam baik, ya, tahu-tahu jadi, udah. Itu begitu tuh. Nah kalau kita ini umat Islam kurang apa? Negara-negara yang ada orang Islamnya itu pasti kaya. Kaya apa? Sumber daya alamnya. Nggak ada negeri-negeri, tanah-tanah yang ada di atas muka bumi ini yang memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah dan bervariasi. Banyak modelnya, jenisnya, kekayaan alam itu tidak ada yang seperti itu melebihi tanah-tanah yang di atasnya ada orang Islam. Silakan bisa Anda buktikan. Ya, kaya kita ini. Tapi kenapa kita bisa seperti ini? Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'din illa taf'aluh takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Itu surat Al-Anfal ya, ayat 72. Orang-orang kafir itu meskipun dia berbeda-beda, meskipun mereka juga bercerai-berai, meskipun mereka konflik internal sesamanya sangat besar. Jangan dikira perpecahan mazhab di dalam Kristen dan Yahudi kecil dibandingkan Islam. Enggak. Ya umat Islam Ahlus Sunnah paling apa? Lawannya apa? Rivalnya apa? Syiah. Ada Murji'ah dikit. Ya, ada Khawarij dikit. Ada Mu'tazilah, enggak ada, dikit. Ya, enggak punya kekuatan mereka. Yang besar itu kekuatan dunia ini Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Ya. Cuma dua aliran besar aja. Ya. Di dalam Ahlus Sunnah ada pecahan aliran-alirannya, ya, ada mazahib fiqhiyahnya, ada mazahib akidahnya, tapi itu juga tidak menyebabkan kita apa? Berantem, tidak menyebabkan kita beda masjid. Oh kalau gereja itu Pak, Kristen itu nggak bisa itu. Kalau beda sekte nggak boleh dia ibadah di gerejanya orang lain. Ya. Nggak bisa. Kalau kita masih bersyukur, Riyadhus Shalihin, siapa aja orang Islam mengaku dia Muslim, dia bisa sholat di sini. Ada yang punya KTA NU, ada yang punya KTA Muhammadiyah, ada yang punya keanggotaan Persis dan lain sebagainya. Silahkan. Ustadz-ustadznya yang isi ngajar di sini juga beragam. Khotib-khotibnya juga beragam. Alhamdulillah. Nggak pernah kita ngusir-ngusir orang. Ada di sini. Ditanya dulu mazhab ente apa? Woi. Nggak ada. Kita bersyukur kepada Allah. Ini sudah bagus. Tapi kita kurangnya apa? Memanage kadang ini, persatuan ini. Kalau udah masuk ranah politik, oh udah tuh. Mulai ribut. Wahabi sama enggak Wahabi. Ya. Tahlilan sama yang anti tahlilan. Itu dibikin-bikin lagi kalau menjelang pemilu. Woi, kitanya pada bego. Mau aja diadu domba begitu terus. Ini kenapa soal pilkada, pilgub, pilpres itu persoalan kecil. Nah ini yang dibesar-besarkan supaya melemahkan persatuan umat Islam ini, dimunculkanlah isu-isu khilafiyah. Itu sebenarnya faktor politik itu Pak. Ya, kalau kita mau jujur, kalau kita mau dalemin. Dibuatlah ketakutan. Dibuatlah halusinasi monster. Awas hati-hati, bahaya. Kelompok pendukung
cagup ini, kelompok pendukung capres ini, kelompok pendukung calon bupati ini, awas di belakangnya ada ISIS. Apa itu ISIS? Ya, ikatan suami apa? Istri satu, betul. Ini kayak kita semua ini. Awas di belakangnya Wahabi, kagak demen tahlilan, kagak demen maulidan. Ntar kampung kita nggak boleh dilarang maulid, dilarang tahlil. Apa urusannya? Gubernur terpilih juga dia datang maulid enggak? Iya. Bupati terpilih juga datang kagak. Lu ribut di bawah soal tahlilan. Lucu bin ajaib. Ya. Selalu begitu. Nah ini harus kita waspadai. Jangan mau kita terprovokasi, terpancing dengan hal-hal seperti itu. Kita menguji siapa calon kita yang akan kita pilih sebagai pemimpin harus dengan apa? Pengujian yang rasional, programnya, visi misinya, bagaimana kapabilitasnya, kemampuannya, siapa orang-orang di sekelilingnya yang diajak, apakah orang-orang yang suka berkhianat, orang-orang yang suka korupsi. Itu yang kita nilai. Siapa cukongnya yang danain dia? Lah iya. Lah kita udah kagak, ya, udah kagak bawa duit, ya, maunya terima duit kalau pemilu, ya kan? Udah gitu maunya diadu domba terus, ya habis kita, Pak. Ya. Nah ini kita mesti banyak belajar. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u. Orang-orang kafir kata Allah, mereka itu saling melindungi satu dengan yang lainnya. Ba'dhum awliya'u ba'd. Yang Katolik sama Protestan itu musuhan, Pak. Jangan dikira nggak musuhan. Musuhannya Masya Allah. Lebih daripada Sunni Syiah musuhannya. Ya. Antinya lebih daripada, ya, Aswaja memandang Wahabi, kira-kira begitu. Ini nggak bisa disatukan nih, kayak minyak sama air. Kristen sama Katolik itu beda, jauh. Tapi mereka kalau dalam urusan-urusan, ya, menghadapi kaum muslimin, mereka bersatu. Begini, sama Yahudi aja bersatu. Padahal Yahudi mereka tuduh sebagai biang keladi yang menyebabkan terbunuhnya dan disalibnya Yesus Kristus. Darah Yesus itu karena apa? Karena perilaku perbuatan Yahudi. Itu mereka yakini. Tapi kalau menghadapi umat Islam, Yahudi ini di backup mati-matian sama Kristen. Ya. Dibela, Pak. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Yahudi ini Israel masih kuat? Ya, sampai sekarang. Ya. Karena di backup oleh negara yang namanya Amerika. Ya. Kalau dia cuma berjuang sendirian, nggak disuplai senjata, nggak disuplai logistik, nggak disuplai keuangan, nggak disuplai senjata-senjata terbaru dari Amerika, dari negara-negara maju, Israel nggak akan bisa menghadapi perang panjang melawan pejuang-pejuang kita di Gaza. Ini nggak mungkin. Kenapa mereka bisa bertahan? Karena ada suplai. Nah, itulah kita mesti lihat ini, melihat masalah-masalah umat ini dari apa? Dari kacamata besar, kacamata global. Makanya tadi kita bersyukur pada Allah. Kita selalu apa? Mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini saudara-saudara kita di jalur Gaza, di Palestina, sedang menghadapi perang yang sangat brutal. Perang yang paling jahat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Genosida yang luar biasa. Mereka menghadapi sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya di Madinah menghadapi koalisi kaum musyrikin, menghadapi Yahudi.
dan berkoalisi dengan Yahudi untuk menghancurkan umat Islam di Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa'arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Allah mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika Allah turunkan, Allah kirim tentara-tentaranya. Kami kirim angin yang dahsyat, angin yang dingin bersama tentara-tentara yang tidak mereka lihat. Itu kejadian di perang Ahzab, yang akhirnya kaum musyrikin dan Yahudi kalah. Tapi sebelum dikalahkan oleh Allah, apa yang dirasakan oleh umat beriman, oleh umat Rasulullah SAW? إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Surat Al-Ahzab. Ingatlah ketika koalisi musyrikin dan Yahudi itu, ja'ukum min fauqikum, mereka datang seperti air bah dari atas kalian, dari bawah kalian. Dan ketika itu wa idzaghatil absar, mata itu ketakutan, gemetar. Wa balaghatil qulubul hanajir, hati orang-orang yang beriman itu naik kemana? Ke tenggorokannya. Kenapa? Karena rasa takut. Seolah-olah nyawa mereka sudah ada di tenggorokan. Kenapa? Karena 10.000 kaum musyrikin di Mekah lengkap dengan persenjataannya, lengkap dengan logistiknya, lengkap dengan semua peralatan perangnya, itu siap menerkam untuk menghancurkan Madinah. Belum lagi ditambah dengan apa? Kolaborasi dari dalam Madinah, yaitu dari kaum Yahudi Bani Quraizzah. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi zunun. Umat Islam pada waktu itu, kalian pada waktu itu menyangka, menduga-duga kepada Allah dengan duga-dugaan yang ya udah nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Wah, habis nih Islam, hancur nih kita. Bagaimana nasib kita? Bagaimana nasib Islam? Hunalika betuliyal mu'minun. Disitulah orang-orang yang beriman itu diuji keimanannya oleh Allah. Wa zulzilu zilzalan syadida, dan mereka digoncangkan dengan sekeras-kerasnya. Hadirin yang dirahmati Allah, apa doa Nabi SAW ketika perang Khandaq? Kalau kita baca dalam Sirah Nabawiyah, Nabi mengajarkan doa kepada para sahabatnya. Apa doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW? Allahumma laulaka mahtadaina wala sallain wala sumna wala sallaina. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau, kami tidak akan mendapatkan petunjuk hidayah. Kalau bukan karena Engkau menurunkan cahaya, menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, kami tidak akan bisa sholat, kami tidak akan bisa puasa. Fa'anzilan sakinatan alaina. Ya Allah, ya Rabb, turunkanlah sakinah. Turunkanlah rasa tenang dan tentram kepada kami. Fa'anzilan sakinatan alaina in laqaina. Jika kami berhadapan bertemu dengan musuh.
Yang diminta oleh para sahabat apa? Rasa tenang. Ini kunci dan senjata. Ketika umat Islam di dalam Madinah, bagaimana dia bisa menerima bantuan dari luar? Ada nggak? Nggak ada. Ada suplai bantuan dari luar, suplai senjata dari luar, suplai obat-obatan dari luar, suplai air minum, makanan dari luar. Nggak ada. Apa satu-satunya sandaran? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Udah dikepung Madinah, di luar parit yang dibangun oleh Nabi dan para sahabatnya atas usulan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, udah dikepung Madinah. 10.000 pasukan kaum musyrikin ingin melumat umat Islam, yang jumlahnya di dalam itu nggak sampai 5.000, nggak sampai. Belum lagi di dalam Madinah juga, di belakang kaum muslimin itu ada benteng-benteng Yahudi, Bani Quraidah. Maka apa yang diminta oleh mereka? Apakah mereka minta senjata? Mereka minta bantuan kepada manusia? Mereka minta pangan, obat-obatan kepada manusia? Tidak. Yang mereka minta, ya Allah, turunkanlah sakinah, turunkanlah rasa tenang dan tentram, ats-tsabat, supaya hati kami teguh, supaya kaki kami kuat, supaya tekad kami membaja, tidak menyerah, tidak menaikkan bendera putih, supaya kami tidak gentar, supaya kami tidak kencing di celana. Itu aja yang diminta. Kalau tentara Yahudi berjuang di Gaza itu, dia semua pakai celana Pampers itu, Pak. Ya, takutan dia kalau ketemu orang-orang kita, orang-orang mujahidin itu. Gak berani. Mereka beraninya dari apa? Untuk membunuh satu pahlawan kita yang kita semua saksikan di media-media kemarin, pemimpin tertinggi Hamas, gerakan perlawanan Islam yang ada di Gaza dan Palestina, yaitu Abu Ibrahim, kunyahnya namanya Yahya Sinwar. Untuk membunuh dia dikerahkan satu kompi, satu batalion, dan mereka nggak kenal, mereka nggak tahu kalau ternyata target mereka ini adalah pemimpin tertingginya Hamas. Kenapa? Karena Israel selama ini mempropagandakan bahwa Yahya Sinwar itu menyamar hidup di tengah-tengah pengungsi dan para tawanan, sehingga Israel berhak untuk membombardir dan untuk menghancurkan seluruh bangunan dan menembaki para pengungsi. Atau Yahya Sinwar ini hidupnya di dalam terowongan, dia dikelilingi oleh para tawanan, kemudian dia pakai rompi yang isinya bahan-bahan peledak, untuk setiap saat kalau ditangkap oleh Zionis, maka dia akan membunuh semua tawanan itu. Ternyata propaganda itu gagal dan tidak benar. Yahya Sinwar yang digambarkan oleh Zionis bahwa dia pengecut, bahwa dia lari dari Gaza, bahwa dia menjadikan para tawanan itu sebagai tameng, ternyata di akhir kehidupannya Allah buka, Allah singkap dengan terang benderang, dengan penuh kemuliaan, bahwa Yahya Sinwar ini ternyata ada di garis terdepan, di medan laga, medan pertempuran. Dia sendiri yang memimpin pasukan, dia sendiri yang menembaki dan menghancurkan musuh. Tapi karena waktu itu kondisinya tidak seimbang, dia hanya bertiga pada saat itu dengan 2 pengawalnya. Sementara yang dihadapi ini 1 batalion penuh, akhirnya terjadi baku tembak, kemudian dia terluka tangannya, kemudian dia masuk ke dalam satu rumah yang sudah setengah hancur, dan dia masih sempat untuk melemparkan 2 granat kepada pasukan Zionis. Nah, Zionis ini takut, nggak berani datang masuk sendiri, dia kirim drone masuk ke dalam. Ya, itu yang kita saksikan, itu video itu yang beredar. Itu mereka bocorin sendiri.
Itu memalukan diri mereka. Ternyata yang pakai sorban menutupi kepala dan wajahnya itu adalah pemimpin tertinggi Hamas yang menjadi incaran nomor 1 Israel. Begitu beraninya pejuang-pejuang kita. Apa yang mereka minta kepada Allah? Meminta anzilan sakinatan alaina in laqina. Ya Allah, turunkanlah sakinah kepada kami. Kami tidak bisa berharap kepada saudara-saudara kami untuk mereka mengirimkan senjata buat kami. Kami tidak bisa berharap kepada saudara-saudara kami umat Islam untuk mereka mengirimkan bantuan-bantuan, pasukan-pasukan, tentara-tentara untuk menyelamatkan kami, ya Allah. Maka turunkanlah sakinah, ini kunci. Dan itu diwujudkan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mereka walaupun dibombardir, walaupun disuruh, dipaksa mengungsi berulang-ulang kali dari utara ke selatan, udah ke selatan, dibom lagi, dibantai lagi, pindah lagi ke tengah, pindah lagi ke utara. Begitu mereka ingin mengosongkan dan menghancurkan seluruh jalur Gaza ini agar tidak bisa dihuni. Tujuannya apa? Agar 2 juta rakyat Gaza itu keluar dari Gaza. Mereka mengosongkan tempat itu dan seluruhnya dikuasai oleh Israel. Ini taktik perang yang sangat jahat. Ya. Taktik perangnya Yahudi ini zaman sekarang itu adalah cermin dari ideologi mereka. Ajaran yang ada di kitab sucinya Yahudi mengajarkan apa? Mengajarkan untuk membantai semua penduduk tanpa kecuali, orang tua, anak-anak, dan kaum perempuan. Tidak ada pengecualian. Dan itu harus dibakar. Ini ada dalam kitab. Saya kemarin buat kajian. Ya, saya baca beberapa sumber, rujukan, buku. Ada buku bagus yang ditulis oleh sahabat saya, ya, judulnya Taurat. Itu menyingkap tentang isi, bagaimana isi Taurat itu, siapa yang menulisnya, siapa yang ngarangnya, sampai di situ terungkap apa? Mereka ternyata menyimpan sebuah ideologi, teologi kekerasan, teologi genosida. Jadi genosida seperti yang kita saksikan di Gaza sekarang ini, itulah yang diajarkan di dalam kitab agama mereka yang sudah dipalsukan. Yang sudah, kalaupun benar seperti itu zaman dulu diajarkan oleh nabi-nabinya, itu sudah kadaluarsa, sudah diganti, dinasah oleh Allah dengan syariat jihad. Jihad itu bukan seperti gambaran yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, yang membumi hanguskan, yang membantai, yang kemudian membunuh tanpa ampun dan tanpa kecuali. Syariat jihad Allah turunkan kepada Nabi SAW dengan aturan-aturan yang sangat manusiawi. Jangan kamu bunuh orang tua, jangan kamu bunuh laki-laki yang bukan kombatan, jangan kamu bunuh perempuan, jangan kamu bunuh anak-anak, jangan kamu robohkan rumah-rumah ibadah, jangan kamu tebang pohon, jangan kamu bakar dan tenggelamkan batang pohon, jangan kamu curi. Ya, nggak boleh menjarah harta korban perang, nggak boleh. Kalau ada mujahidin yang melakukan hulul, mengambil, ngutil, apa yang ngutil? Tahu ngutil? Ya, kalau kita ngerampok, ya. Kalau dalam keadaan perang itu namanya ngutil, ya. Nih korban di sakunya ada duit, ada cincin. Ya, ada cincin emas, apa-apa gitu kan, diambil. Ini rampasan perang nih. Tapi kan rampasan perang kan mesti dikumpulin dulu, ya kan? Dilaporin kepada Amirul Mukminin. Nggak boleh dia ambil atu-atu, ada jam tangan, ya, korban mati ambil, masukin, ada duit ambil. Nah, itu namanya gulul. Kalau mujahidin melakukan tindakan seperti itu, lalu kemudian dia mati, dia bukan mati syahid, tapi dia akan masuk ke dalam neraka.
Ini Nabi SAW yang mengatakan. Nabi tidak mau mensolatkan jenazah orang yang mati di medan pertempuran, tapi ketika dibuka pakaiannya, ternyata dia ngambil harta yang bukan miliknya. Ini Islam, Pak. Jauh dengan syariat agama sebelum Islam. Udah dinasakh itu semua. Nah, ini kita semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa perkuat barisan kita. Kokohkan kita punya persatuan. Jangan dikira, jangan kita menganggap terbunuhnya pemimpin para mujahidin itu akan melemahkan saudara-saudara kita. Ya, tidak akan membuat mereka lemah, tidak akan membuat mereka takut, tidak akan membuat mereka menghentikan perlawanan, karena masalah yang mereka hadapi ini adalah masalah penjajahan. Sama seperti kita dulu, bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, walaupun kita dikasih kemakmuran, walaupun dikasih kerjaan, walaupun kita dikasih makan sama mereka, tapi yang namanya bangsa terjajah, kita hidup tidak merdeka, kemana-mana harus lapor, pergi keluar kampung harus bikin catatan, ya kan begitu zaman dulu. Sistem stelsel zaman Belanda. Ya, kita di Betawi dulu, Batavia, orang dari satu kampung, ini kampung Arab. Saya tinggal di Jakarta, di Jakarta Barat, kampung Arab, Pekojan. Ada kampung Cina sebelahnya, Glodok, tahu Glodok sono? Pecinan. Nah, ada markasnya Belanda, itu yang apa namanya? Kota tua sekarang, Museum Fathahillah, terus sama Museum Bahari, itu Belanda. Ada Belanda, kantongnya ada Arab, ada Cina. Ini kita keluar dari kampung, satu kampung kita mau melewati kampung lain, mau keluar sono, mesti izin. Ya, ada catatannya, pulang nggak boleh lebih dari jam sekian. Nggak bisa merdeka kita. Ya, kalau tadi Pak Kiai menceritakan ada berdiri Jam'iyatul Khair, ya, di awal abad ke-20, itu di Tanah Abang, itu sebenarnya itu cabang. Ya, itu pindahan. Jam'iyatul Khair berdiri tahun 1901, itu di kampung saya di Pekojan. Masjid dulu pakai musola, sekarang masih ada musolanya, ya. Kumpulnya tokoh-tokoh Jam'iyat Khair, ada di situ Ahmad Dahlan, ada di situ Cokro Aminoto, ada di situ Habaib, ada di situ tokoh-tokoh pergerakan. Mereka mendirikan organisasi namanya Jam'iyatul Khair. Dan Jam'iyatul Khair ini didirikan atas perintah, atas mandat dari Sultan Abdul Hamid II dari Khilafah Turki Utsmani. Memberikan mandat kepada seorang Habib yang menjadi pelajar sekolah atau perguruan tinggi di bidang politik di Istanbul. Dia diberikan mandat supaya umat Islam, tokoh Islam di Indonesia mendirikan organisasi untuk membangkitkan kesadaran modern bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk melawan penjajah. Dimulai dari mana? Dari pendidikan. Makanya Jam'iyatul Khair bikin sekolah. Dari situlah Ahmad Dahlan mendapatkan inspirasi lalu membuat Muhammadiyah. Sekolah Jam'iat Khair pertama itu masih ada gedungnya, bangunannya, ya, nempel dengan Masjid Jami An-Nawir Pekojan, tempat saya di situ ngajar. Ya, saya mau orang situ, lahir di situ. Ya. Itu bekas kelasnya masih ada tuh. Ya, ada Langgar Tinggi, ada ini. Dulu sebelum pindah ke Tanah Abang di situ 1901. Maka mari kita, ya, satukan saf perjuangan kita, perbaiki pendidikan kita, karena kalau pendidikan umat ini payah, kita nggak bisa berharap. Maka pendidikan harus kita kuatkan. Nilai karakter anak, karakter moral, karakter untuk dia menjadi pejuang yang tangguh, ya. Apapun dia belajar, menjadi spesialisasi apapun dia, boleh jadi insinyur, boleh jadi dokter, boleh jadi sarjana ini, boleh jadi guru, boleh jadi pengusaha, jadi wira swasta, wira usaha, atau dia ASN,
atau dia pejabat dan lain sebagainya, silahkan. Ada yang mau jadi ustadz, boleh. Tapi jangan lupa status Anda sebagai muslim, Anda harus memperjuangkan aspirasi umat Islam dimanapun posisi kita. Apapun ormasnya, kita harus bersatu padu. Ya, seperti dulu NU, Muhammad NU dan Masyumi, walaupun beda partai, tapi tetap memperjuangkan ideologi Islam di konstituante. Bahu-membahu melawan apa? Melawan PKI, komunis. Ya kan? Bahu-membahu Pak, baik di era akhir Orde Lama maupun di awal Orde Baru, semuanya bersatu padu. Sehingga kekuatan Islam ini tidak bisa diremehkan. Kekuatan Islam ini tetap terus menjadi pedoman, menjadi kompas yang menggerakkan kita kemanapun kita berada, kita berjuang, kita harus tetap sama, kita mencintai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang mungkin dapat saya sampaikan. Tidak bisa berpanjang kalam karena udah mataharinya udah naik, ya. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mendapatkan bimbingan, ya, mendapatkan kesehatan, mendapatkan keridhaan Allah. Jangan lupa kita doakan para pemimpin-pemimpin kita, ya, yang baru dilantik, ya, menteri-menterinya juga baru dilantik. Kita doakan yang baik-baik. Boleh pilihan politik kemarin kita berbeda, tapi kalau sudah ditetapkan satu pemimpin, ya, diakui oleh undang-undang dan hukum negara, maka kita harus tunduk, sami'na wa ata'na. Seraya kita tetap saling mengingatkan kepada pemimpin untuk menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa ayat 58. Ya. Ya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Tugas dan kewajiban pemimpin kepada rakyatnya cuma dua, amanah dan adil. Enggak banyak, amanah dan adil. Tapi amanah dan adil itulah yang membuat pemimpin memenuhi hajat semua rakyatnya, memenuhi kebutuhan semua rakyatnya, memenuhi sandang, pangan, papan, logistik semua rakyatnya tanpa diskriminasi. Dia harus amanah dan adil dalam semua aspek, ekonomi, sosial, hukum, kebudayaan dan sebagainya. Dan tugas kita, kalau pemimpin kita amanah dan adil, maka tugas kita umat Islam ada tugasnya. Ya apa? Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada ulil amri. Selama mereka taat kepada Allah dan Rasul, maka kita taat kepada mereka. Kalau kita punya doa yang mustajab, sebagaimana Imam Fudail bin Iyad mengatakan, seandainya aku punya satu doa yang aku yakin doa itu diijabah oleh Allah, maka la saraftuha iyyahu. Aku akan gunakan satu doa yang mustajabah itu untuk mendoakan pemimpin. Kenapa Pak Ustadz enggak mendoakan orang tua? Kenapa kita enggak mendoakan anak kita? Itu mah kewajiban kita sehari-hari. Tapi paling tidak kita doakan pemimpin itu sekali seminggu. Ketika Jumat, waktu yang diijabah oleh Allah, ketika khatib menyampaikan khutbah keduanya, itu waktu ijabah. Sampai waktu asar setelah, ya, sebelum maghrib pada hari Jumat, itu waktu ijabah. Kita biasanya setiap hari doakan orang tua, doakan guru, doakan anak, doakan yang lain-lain buat kepentingan kita. Tapi tolong, satu kali seminggu kita doakan untuk kebaikan pemimpin-pemimpin kita. Karena kalau pemimpin kita baik,
kebaikannya akan menyebar untuk seluruh negeri. Keadilannya menjadi apa? Menjadi santapan buat ke seluruh rakyatnya. Kalau pemimpin jahat, maka dengan doa kita, insya Allah, Allah jaga kita semua rakyatnya dari kejahatan pemimpin itu. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita Ustaz Abdul Salim yang melakukan Allahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin hatta tarithal ardu wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa para ulama, dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup ya Allah. Jadikan kami sebagai umat Rasul-Mu yang menjadi kebanggaan nanti di yaumil qiyamah ya Allah. Izinkan kami menatap wajah Nabi-Mu ya Allah, walaupun kualitas ibadah kami jauh, walaupun kami kadang banyak bermaksiat kepada Allah dan Rasul, ya Allah izinkan kami menatap wajah Nabi-Mu ya Allah. Izinkan kami untuk berkenan mendapatkan syafaat Nabi-Mu ya Allah. Izinkan kami dapat berjumpa dengan Nabi-Mu ya Allah di dalam surga ya Allah. Ya Allah, tangan kami banyak dosanya, banyak maksiatnya. Sebagaimana mata kami juga banyak memandang hal-hal yang haram. Telinga kami juga banyak mendengarkan yang haram. Mulut kami, lidah kami banyak mengatakan, mengucapkan hal-hal yang tidak baik, tidak pantas, banyak maksiat kepadamu ya Allah. Tangan kami, kaki kami banyak melangkah ke tempat-tempat maksiat ya Allah. Kelamin kami, perut kami tidak bisa kami kontrol ya Allah. Banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran ya Allah. Kami tidak sengaja ataupun sengaja memberikan nafkah, memberikan makan buat anak-anak kami dari harta yang tidak Engkau ridhai ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa tangan kami, dosa kaki kami, dosa perut kami, dosa kemaluan kami, dosa lidah kami, mulut kami ya Allah. Kami malu untuk mengangkat kedua tangan yang berlumuran dosa ini untuk meminta kepadamu ya Allah. Apalagi meminta keselamatan buat saudara kami di Palestina ya Allah. Karena terlalu banyak dosa-dosa dan maksiat kami ya Allah. Tapi Engkau perintahkan kepada kami, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian semua kepadaku, niscaya aku akan mengijabahnya. Maka dengan mengharapkan rahmat dan ridha-Mu ya Allah, kami memberanikan diri untuk mengangkat kedua tangan kami, untuk memohon kepadamu ya Allah, merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah kepada kami ya Allah, agar kami bisa istiqomah, agar kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadikan anak cucu anak keluarga kami orang-orang saleh dan salihah, alim dan alimah, mujahid dan mujahidah fi sabilillah. Jadikan pemimpin-pemimpin kami orang-orang yang amanah, orang-orang yang adil ya Allah. Bantu mereka ya Allah, kuatkan hati mereka ya Allah, agar tidak korupsi, agar tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya ya Allah. Tanamkan ke dalam hati mereka, jiwa mereka,
rasa kasih sayang kepada umat Nabi-Mu ya Allah. Agar mereka menyayangi ulama-ulama kami ya Allah. Agar mereka menyayangi umat Islam ya Allah. Agar hati mereka tergerak untuk menegakkan syariat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, tolong saudara-saudara kami di Palestina, saudara-saudara kami di Gaza, saudara-saudara kami di Uighur, saudara-saudara kami di Kashmir, saudara-saudara kami di Rohingya ya Allah. Mereka yang mustadafin, mereka yang tertindas, mereka yang lemah ya Allah, kuatkan mereka ya Allah. Turunkan sakinah kepada mereka ya Allah. Turunkan bantuan-Mu ya Allah. Turunkan rahmat-Mu ya Allah. Menangkan perjuangan mereka ya Allah. Bukalah hati para pemimpin negara-negara Islam ini untuk membantu mereka ya Allah. Karena apalah daya bantuan kami ya Allah, rakyat kecil, rakyat jelata seperti kami. Kalau negara-negara Islam, pemimpin-pemimpin negara-negara Muslim ini turun tangan membantu langsung ya Allah, itu akan memberikan dampak yang luar biasa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.